Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Jandri Tumangger akan membawakan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang berjudul Dosa, Injil, dan Hukum melalui program ini Baru Terang. Ringkasan pelajaran akan saya bawakan dengan terstruktur, terang, dan tuntas untuk memudahkan kita memahami pelajaran ini. Sebagai pendahuluan, dalam kehidupan seringkali dosa dianggap adalah hal yang biasa. Akan tetapi, Alkitab menunjukkan bahwa dosa adalah sesuatu yang sangat merusak hubungan sesama dan juga hubungan kita dengan Tuhan. Maka sepanjang pelajaran minggu ini kita akan melihat hubungan antara dosa, kemudian hukum, dan juga kasih karunia yang adalah puncak dari Injil atau kabar baik. Dan kita juga akan belajar bahwa ketaatan kepada hukum Tuhan bukan bertujuan agar kita diselamatkan, melainkan karena itu adalah respons kasih kita, respons hati kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saya akan membagi pelajaran Sekolah Sabat kita ke dalam 3 bagian untuk memudahkan memahami. Bagian pertama adalah tentang dosa, fokus Minggu dan Senin. Yang kedua adalah tentang hukum dan Injil, fokus Selasa dan Rabu. Dan yang ketiga adalah tentang kita, fokus pelajaran di hari Kamis. Kita masuk ke bagian yang pertama, tentang dosa. Mari perhatikan tabel ini. Ada hari, kemudian keadaan, dan nasihat. Di hari Minggu, keadaan kita digambarkan seperti berikut. Telah terjadi pertentangan kosmik, dan itu dimulai di sorga. Dan pertentangan itu berlanjut ke bumi, hingga akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Dan situasi ini menimbulkan keadaan yang di bawah ini. Kita akhirnya terdistraksi terhadap sesuatu yang menyita waktu dan energi kita. Contohnya saja media sosial, olahraga, makanan, dan lain sebagainya. Kemudian, akibatnya hanya sedikit waktu bagi Tuhan dan bagi sesama. Lalu kita menjadi suam-suam kuku, kemudian kita memiliki kelemahan, lalu mengalami tekanan hidup, dan yang terakhir, seperti Simpson, kita mengira bahwa diri kita kuat, dan kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Apa nasihat bagi kita? Kita harus mencari Tuhan terlebih dahulu. Gunakan waktu untuk Tuhan. Kemudian seperti Yesus, dia menyendiri dan kemudian berdoa. Kita juga perlu melakukan hal ini. Lalu, iman akan membuat kita teguh. Akan tetapi kita harus paham bahwa iman itu datang dari mendengar firman Tuhan. Itu fokus pelajaran di hari Minggu. Sekarang kita ke hari Senin. Keadaan kita digambarkan, dosa dalam hati akan menghambat pertumbuhan dalam Kristus. Kita menjadi orang yang mengandalkan diri, membanggakan diri, dikuasai oleh nafsu duniawi, menghakimi orang lain, membenci orang lain, dan dipenuhi kemarahan. Ini semua akan menghambat pertumbuhan kita dalam Kristus. Lalu apa nasihatnya bagi kita? Kita harus menjadi seperti Yesus yang rendah hati. Yang kedua, kita harus menyingkirkan nafsu duniawi dari hati. Kemudian kita harus berhenti menghakimi, karena itu adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Kita harus berhenti membenci, menahan amarah, dan kemudian mulai mengasihi dan mendoakan sesama. Lalu, kita harus menyadari betapa seriusnya akibat dosa. Maka kita berusaha untuk tidak melakukannya. Itulah ringkasan pelajaran Sekolah Sabat untuk hari Senin. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Tentang hukum dan Injil. Mari perhatikan tabel ini. Di bagian atas ada hari, topik, dan keterangan. Di hari Selasa, topiknya adalah hukum. Keterangannya, hukum itu ditulis oleh jari Tuhan. Dan kemudian pada waktu Yesus datang ke dunia, Yesus menegaskan betapa pentingnya hukum. Lalu yang kedua, hukum dengan jelas menunjukkan apa itu dosa. Lalu, hukum bukan untuk menyelamatkan. Kemudian, hukum itu seperti cermin, menunjukkan keadaan hati kita. Jika dosa melekat pada kita, maka
hukum itu akan menyatakan dosa yang ada pada kita. Lalu kemudian, hukum itu menyatakan karakter Tuhan. Tuhan itu adalah kasih. Dan inti dari hukum itu sendiri adalah kasih. Lalu, hukum itu seperti pagar. Dia adalah pelindung yang menjaga hubungan kita dengan Tuhan dan juga hubungan kita dengan sesama. Hukum pertama sampai dengan keempat itu adalah menjaga hubungan vertikal antara kita dengan Tuhan. Kemudian, hukum kelima sampai dengan hukum ke-10 itu adalah horizontal untuk menjaga hubungan kita dengan sesama. Dan kalau digabungkan yang vertikal kemudian dengan yang horizontal, itu akan membentuk salib. Dan salib adalah lambang dari kasih pengorbanan Kristus itu sendiri. Lalu kemudian, hukum tidak dapat mengampuni, tidak dapat membenarkan, dan tidak dapat menyelamatkan. Akan tetapi, hukum menunjukkan mengapa kita perlu diampuni, mengapa kita perlu dibenarkan, dan juga ditebus. Lalu kemudian, yang terakhir, hukum itu bukan beban, itu adalah perlindungan. Melindungi sesama kita, agar kita tidak saling mencelakai atau menyakiti orang lain. Itu fokus pelajaran di hari Selasa. Sekarang kita ke hari Rabu. Topiknya adalah tentang Injil. Keterangannya, Injil berjalan bersama dengan hukum. Hukum menunjukkan dosa, lalu kemudian Injil memberikan jalan keselamatan, yaitu melalui Yesus Kristus. Lalu kemudian, Injil adalah kabar baik, bahwa ada pengganti, yaitu Yesus, yang adalah penebus, yang seharusnya kita yang mati karena dosa, tapi kita digantikan oleh Yesus yang berkorban. Lalu kemudian, Injil tidak meniadakan hukum. Kedatangan Yesus bukan untuk menghapus hukum. Jadi, Injil tidak menghapus hukum Tuhan. Lalu kemudian, keselamatan itu datang melalui kasih Kristus, bukan melalui usaha manusia, termasuk usaha untuk menuruti hukum. Itu tidak dapat menyelamatkan, karena keselamatan murni adalah karena kasih karunia Tuhan. Ini fokus pelajaran untuk hari Selasa dan Rabu. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, tentang kita. Mari perhatikan tabel berikut. Di bagian atas ada yang diketahui dan kemudian yang dilakukan. Yang pertama, di dalam Alkitab Matius pasal 7 ayat 21 katakan, tidak semua yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Kita tahu ayat ini, akan tetapi tidak cukup hanya tahu, ada hal yang harus kita lakukan. Kita harus melakukan kehendak Bapa, yaitu menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Lalu kemudian poin yang kedua, dalam kitab Hosea pasal 4 ayat yang ke-1 katakan, umat Allah akan binasa karena tidak mengenalnya. Artinya, menolak pengetahuan. Kita tahu hal ini berdasarkan Alkitab, tapi tidak cukup hanya tahu. Masih ada yang perlu kita lakukan. Kita harus menerima kebenaran dalam Alkitab. Jangan meremehkan kebenaran tersebut. Lalu kemudian, kebenaran itu harus mengubah kita. Kebenaran itu harus memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Karena pengetahuan tanpa perubahan hidup tidak akan berguna. Lalu poin yang ketiga, di dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga katakan, hidup yang kekal adalah mengenal Tuhan yang benar. Kita tahu ayat Alkitab ini, tapi tidak cukup hanya tahu. Ada yang harus kita lakukan. Kita harus mengasihi Tuhan. Dengan mengasihi Tuhan, kita berarti melakukan kehendak dan juga perintah atau hukum-hukum Tuhan. Itulah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Lalu poin yang keempat. Berdasarkan Matius pasal 7 ayat 24 sampai 29. Kita mengetahui, Alkitab katakan, mendengar dan melakukan perkataan Tuhan sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kita tahu ayat Alkitab ini, tapi tidak cukup hanya tahu. Ada hal yang harus kita lakukan. Kita harus mendengar, dengan telinga kita mendengar, dengan hati kita menerima perintah Tuhan. Dan jika kita sudah lakukan itu, kita sedang membangun hidup di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus. Dan hidup kita tidak akan goyah, karena kita dibangun di atas batu karang, Yesus Kristus.
Inilah ringkasan pelajaran sekolah sahabat. Semoga menolong kita memahami pelajaran ini dan akan mendapat berkat. Sebagai kesimpulan, dosa memang merusak dan menjauhkan manusia dari Tuhan. Akan tetapi, kasih Tuhan selalu lebih besar daripada kejahatan manusia. Tuhan memberikan hukumnya untuk menunjukkan jalan yang benar. Dan Injil Kristus itu menyediakan pengampunan dan pemulihan kepada setiap orang yang datang kepadanya. Oleh karena itu, kehidupan Kristen bukanlah sekedar kehidupan untuk mengetahui kebenaran, akan tetapi untuk juga melakukan dan membiarkan firman Tuhan itu untuk mengubah hati kita dan mengubah seluruh kehidupan kita untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan, sebab hanya di dalam Dialah kita memperoleh pengharapan, pemulihan, dan juga kekuatan untuk menghadapi setiap pergumulan hidup ini. Ini baru terang.